mewakili Ketua Panitia Pelaksana, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hamdani LC. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Ma'ruf. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tuan guru, para ustadz, ustadzah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para pejabat pemerintah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir berkumpul dalam acara Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat biqaulina tahmid alhamdulillah. Dan saya berterima kasih sekali kepada panitia yang sudah berkenan
untuk mengundang kami bersama-sama pada malam hari ini mengaji dalam rangka Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terima kasih saya tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu kalau disyukuri itu sangat senang sekali. Inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih terhadap sesama manusia. Salawat beriring salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini hadiratnya ada di samping, di luar ya. Masih semangat ibu-ibu? Dengar ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Amal apapun, perbuatan apapun, walaupun nampaknya indah, nampaknya baik, nampaknya bagus, kalau tidak disertai dengan kesucian, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Digambarkan ketika kita bulan Ramadan, kita selalu mendengar sabda Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Sing sapa wonge poso ing sasi Ramadan. Ini bahasa apa ini? Bahasa Mandarin ini. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa Ramadan dengan kebersihan hati dan kebersihan jiwa, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Artinya kesucian hati, kebersihan hati yaitu iman. Betul? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Berarti kebersihan hati, kesucian hati yaitu iman. Kalau berbicara kebersihan hati, kita juga berbicara kotoran hati. Untuk membersihkan kotoran hati, kata para ulama namanya takhalli. Ada yang pernah dengar takhalli? Itu untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Apa saja kotoran hati itu? Di antaranya yaitu musyrik. Lawannya iman, yaitu musyrik. Makanya orang-orang musyrik itu, innal musyrikina najasun. Orang musyrik itu kotor. Sehingga kotoran hati yang pertama yaitu musyrik. Kotoran hati yang kedua yaitu sombong. Sombong itu warisannya siapa? Syaitan, iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah itu sombong. Sehingga kata Nabi,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat semut pudak. Walaupun seberat semut pudak ada kesombongan. Sehingga kata para ulama, apa sih kesombongan itu? Definisinya kesombongan yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang sombong kan seperti itu. Kadang sudah salah tidak mengakui bahwa itu salah. Dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan sesama manusia. Yang ketiga, iri hati. Maka syairan Gus Dur itu kan, iri lan meri sugiye tonggo. Ada yang hafal ya? Kalau ada bisa dituliskan ini. Iri dan meri, iri hati itu termasuk kotoran hati. Kalau kata Gus Dur itu kan iri lan meri sugi tonggo. Iri hati atas kalau tetangganya kaya, tetangganya habis beli mobil baru, tapi itu tidak seberapa. Yang berat itu kalau melamar anak perempuan ditolak. Nah, ini berat. Giliran tetangganya yang melamar diterima. Berat ini ya. Ini bagi yang sudah tertolak baru sudah merasakan ya. Yang belum tertolak baru ya belum bisa merasakan ini. Pingin merasakan tidak? Tidak pingin merasakan ya. Ini diantara kotoran-kotoran hati. Masih banyak sekali. Setelah hati ini bersih, apakah hanya sampai di sini? Tidak. Perlu yang namanya tahalli untuk menghiasi hati. Supaya hati ini bercahaya, supaya hati ini tidak bimbang, supaya hati ini mantap tatak. Apa saja untuk menghiasi hati? Yang pertama yaitu dengan ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu yaitu cahaya. Al-ilmu bermula ilmu yaitu nurun, cahaya. Itu untuk menghiasi hati. Yang kedua, usaha. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah sholat, selesai sholat, fantashiru fil ardi, menyebarlah, carilah anugerah Allah. Nyambut gawe, bekerja. Coba kalau orang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Pak ya, hatinya sumpek, hatinya tidak cerah. Itu kalau tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan. Maka usaha itu termasuk untuk menghiasi hati. Yang ketiga yaitu sabar, dan yang keempat yaitu istiqomah. Berarti pengajian sudah selesai. As-sabru jamilun, sabar itu indah. Wal istiqomatu karamatun, istiqomah itu bisa menaikkan derajat seseorang di dunia dan akhirat. Itu namanya istiqomah. Di luar ada yang namanya istiqomah. Saya teringat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini selama hidupnya, seumur-umur, selalu sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Seumur hidupnya istiqomah
sholat berjamaah. Maka suatu ketika waktu subuh, sahabat Nabi sudah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila akhirih. Setelah selesai qomat, Nabi noleh kiri. Wahai sahabat-sahabatku, di mana sahabat yang selalu di situ? Yang namanya Sya'ban itu di mana? Kok enggak nampak? Kami enggak tahu ya Rasulullah. Ya udah, karena Nabi itu sangat legowo, ya udah kita tunggu dulu. Akhirnya ditunggu, enggak datang. Akhirnya kata Nabi, dah kita sholat dulu saja. Nanti khawatir waktunya nanti keluar. Akhirnya Nabi dan para sahabat sholat. Setelah selesai sholat, lalu Nabi ngobrol dengan sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Ada yang jawab, saya tahu ya Rasulullah, rumah Sya'ban itu sangat jauh sekali dari sini. Kata Nabi, ya udah kita ikhlaskan, kita relakan waktu kita, yuk kita ke sana, kita jenguk Sya'ban. Ada apa sebetulnya? Akhirnya perjalanan yang tidak cukup 2 jam tadi itu, Nabi dan para sahabat ke rumahnya Sya'ban. Setiba di rumahnya, ketuk pintu dan mengucapkan salam, keluarlah seorang perempuan. Ditanya oleh Nabi, wahai istrinya Sya'ban, ada apa gerangan? Ada urusan apa? Kok sampai suamimu tidak ikut berjamaah sholat subuh? Itu kalau orang istiqomah jamaah seperti itu, terkenal jadinya. Lalu istrinya sambil nangis, ya Rasulullah, suamiku, bapaknya anak-anak itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sudah meninggal dunia. Lalu kata Nabi dan para sahabat, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu Nabi tanya, apa sakitnya itu, apa kok meninggal? Kata istrinya, suamiku tidak sakit apa-apa wahai Rasulullah, tidak sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Lalu kata Nabi, orang kalau meninggal dunia tanpa sakit, itu pasti meninggalkan pesan dan kesan. Apakah suamimu meninggalkan pesan dan kesan? Diingat-ingat oleh istrinya. Oh iya betul ya Rasulullah, suamiku sebelum meninggal, ketika sakaratul maut itu meninggalkan pesan 3 hal sambil merintih, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang lebih bagus, kenapa tidak semuanya. Lalu Nabi mesem, Nabi senyum. Oh, kalau itu iya, itu gambaran. Itu orang sakaratul maut memang seperti itu. Orang soleh kalau sakaratul maut seperti itu. Allah berfirman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu, Tuhanku yaitu Allah, lalu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, dan berikanlah kabar gembira dengan surga. Oh, ternyata ketika Sya'ban ini sakaratul maut,
ditampilkan, ditayangkan amal-amal ibadahnya beserta balasannya, yaitu surga. Jadi pesan Sya'ban yang pertama tadi itu, kenapa tidak lebih jauh ditampilkan perjalanan Sya'ban dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu tidak cukup ditempuh dengan 2 jam perjalanan. Subhanallah. Subuh pergi jamaah jam 3. Kalau kita masih guringan jam 3. Zuhur pergi salat jamaah jam 9. Padahal kalau musim dingin, di sana dinginnya luar biasa. Kaki saya, Bapak Ibu, kaki saya kalau musim dingin itu sampai pecah, bibir sampai pecah, dikasih vaselin biar tidak keluar darah. Apalagi musim panas di bulan Ramadan sampai 43 derajat. Masya Allah. Perjalanan dari rumahnya ke Masjid Nabawi tidak cukup ditempuh 2 jam perjalanan. Ketika itu ditampilkan ketika sakaratul maut beserta surga balasannya untuknya. Apa kata Sya'ban? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa rumah saya tidak lebih jauh dari yang sekarang ini? Kalau rumah saya lebih jauh, pasti surga yang saya lihat itu lebih indah, lebih bagus dari itu. Masya Allah, Sya'ban. Lalu pesan Sya'ban yang kedua, kata Nabi, kenapa tidak yang lebih bagus? Karena suatu ketika mau sholat subuh, malam-malam yang sangat dingin sekali, Sya'ban pergi sholat jamaah dengan memakai baju 3 lapis. Lapis yang pertama putih, itu lapisan baju yang sangat top, bagus sekali. Lapisan yang kedua warna hitam supaya terlindung dari dingin. Lapisan ketiga memakai jaket. Akhirnya ketika sampai di suatu tempat di perjalanan, ketemu dengan seorang kakek sedang duduk gogok di samping jalan. Ditanyai, wahai kakek, ada apa engkau di sini? Saya kedinginan. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi. Oh, ini kayak ini jaket pakai. Akhirnya dipakaikan jaket itu sehingga dinginnya hilang, bisa melanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi. Dan selalu dipakai oleh kakek tersebut. Sehingga ketika sakaratul maut ditayangkan, kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa saya berikan tadi tidak baju yang lebih bagus yang dalam? Pasti surga Allah lebih indah dari yang saya pandang tadi itu. Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ternyata ditayangkan ketika sakaratul maut, Sya'ban ketika melakukan perjalanan sholat zuhur, siang-siang pergi jam 9, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang kakek sedang duduk di samping jalan sambil pegang perut, sambil merintih kelaparan. Ada apa, kek? Saya kelaparan, saya tidak bisa lanjutkan perjalanan, saya sehari belum makan. Oh, ayo kita ke warung dulu. Nah, ini berarti boleh ya, sebelum jamaah mampir warung dulu, boleh. Yang penting sholat jamaah itu. Akhirnya ketika sampai ke warung, Sya'ban memesan roti, 1 roti dan susu putih. Roti itu dibelah jadi 2, separuhnya diberikan ke kakek tersebut, lalu disantap makan. Setelah selesai, badannya kuat lagi, bisa melanjutkan perjalanan menuju Masjid Nabawi. Ditayangkan ketika sakaratul maut, kenapa tidak semuanya? Kenapa saya memberikan roti itu tidak semuanya? Kalau saya berikan semuanya, pasti surga yang Allah berikan itu lebih indah dari yang saya pandang. Subhanallah, subhanallah. Semoga ada Sya'ban yang selanjutnya. Amin Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Berbicara Isra Mi'raj, ini kan kejadian yang peristiwa yang sulit untuk dicerna oleh akal. Di zaman Nabi, para sahabat Nabi pun tidak semuanya langsung percaya. Tapi siapa yang percaya? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau dijuluki As-Siddiq, yang pertama percaya. Karena tidak ada saksinya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril di sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri. Ketika pulang dari Isra Mi'raj, siapa saksinya? Malaikat. Kan tidak mungkin bisa tanya ke malaikat. Tapi kalau kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saksinya banyak. Sehingga buku-buku tentang Maulid itu sangat banyak sekali. Lain kalau tentang Isra Mi'raj itu sedikit. Saya pernah membaca kitab karyanya Imam Ad-Dardiri, kitab Ad-Dardiri. Di kitab tersebut dijelaskan, beliau menukil banyak sekali riwayat-riwayat tentang perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Isra itu secara bahasa yaitu mlaku bengi, jalan di malam hari. Jadi ibu nanti kalau tanya, Pak mau kemana? Isra. Padahal beli rokok. Itu jalan di malam hari. Kalau Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai Al-Mustawa, dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu naik. Jadi bapak ini kalau sampai rumah, malam Jumat, ayo Mi'raj. Ah, ini Mi'raj itu naik. Naik di sini juga Mi'raj. Naik di podium, naik di kasur, Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum melakukan perjalanan ini, Nabi terlebih dahulu dicuci kolbunya. Kolbunya dicuci terlebih dahulu dengan air Zam-Zam. Lalu ada yang tanya, kenapa dicuci? Apa kolbu Nabi itu kotor? Apa hati Nabi itu kotor? Tidak, hati Nabi tidak kotor. Jadi yang namanya tazkiyah, pembersihan, penyucian, itu tidak hanya yang kotor saja. Contoh di pondok pesantren, sebelum menuntut ilmu, itu pasti santri-santri banyak yang riyadhah, tirakat. Bisa dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Daud, dengan tidak makan nasi, dengan lain sebagainya. Tirakat banyak sekali. Memang Allah yang mengajarkan. Di dalam Al-Quran itu kan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi sebelum wa yu'allimuhum, sebelum taklim, tazkiyah dulu. Sebelum taklim, tazkiyah dulu. Di pondok pesantren seperti itu. Kalau orang-orang dulu memondokkan anaknya, itu matur ke kiainya itu, bukan kiai ini saya mondokkan anak saya supaya anak saya belajar rajin. Tidak seperti itu orang dulu. Anaknya dibawa ke pesantren, kiai ini anak saya, terserah engkau mau apakan. Anak saya suruh bantu-bantu di rumah kiai, khidmah di rumah kiai. Itu kalau orang dulu. Karena selalu berpegangan al-ilmu nurun wal barak, al-ilmu bit ta'allum, al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan ta'allum, belajar. Wal barakatu bil khidmah, berkah itu didapat dengan khidmah. Dengan khidmah.
Maka di Jawa ada cerita seorang santri yang sangat bodoh sekali. Sebut saja namanya Zaid. Bodoh nih yang santri ini. Hari ini belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Besoknya lupa. Besoknya belajar Fatihah. Besoknya lagi lupa. Berpuluh-puluh tahun di pesantren tidak dapat apa-apa. Kawannya sudah lulus, dia masih di pondok pesantren. Sehingga dia di pondok dipanggil dengan sebutan Mbah. Mbah, karena sudah lama di pondok. Maka suatu ketika dia sowan ke kiai, nemui kiai. Lalu kiai tanya, ada apa Zaid? Anu kiai, izin menyampaikan saya sudah lama di pondok, ilmu sulit untuk masuk kiai. Kawan-kawan saya sudah banyak yang sudah pulang selesai kiai. Saya mau izin boyong. Saya mau izin keluar boyong kiai. Lu mau apa kamu? Saya mau cari kerjaan lah kiai di rumah. Apa kata kiai? Wis jangan pulang, di sini saja kerja ke saya. Jangan pulang, sini saja. Apa kata Zaid itu? Gih kiai, iya kiai. Nurut dia sama kiai. Kata kiai, nanti kamu saya kasih kerjaan, kamu nganter saya ke pengajian-pengajian. Kalau ada pengajian di Kelurahan Pekan Arba, yang nganter nanti si Zaid. Ada di mana-mana dia yang nganter. Tapi zaman dulu masih pakai ontel. Dan terus berjalannya waktu nganter kiai ke sana sini. Akhirnya setelah beberapa bulan Zaid ini nemui kiainya lagi. Kiainya kaget, ada apa Zaid? Kesini kamu ada apa? Gitu. Anu kiai, saya mau matur sedikit. Ada apa bilang saja. Tapi saya malu kiai mau bilang. Tidak apa-apa bilang saja. Gitu. Anu kiai, saya kalau boleh, kalau pas kiai berhalangan ngisi pengajian di sana atau dimanapun, saya siap gantikan kiai. Kiainya kaget, lu kok bisa? Katanya kamu bodoh gitu. Anu kiai, alhamdulillah berkah khidmah sampean, saya ketika ikut di majelis manapun, di pengajian manapun, semua materi yang engkau sampaikan saya hafal semuanya. Jadi saya siap untuk gantikan kiai. Kiainya sangat senang sekali. Itu guru itu kalau melihat muridnya sukses sangat senang sekali. Kata kiainya, "Yowis," kata orang Jawa ini, "besok saya ada pengajian di kampung sebelah. Kamu yang isi di sana." Tapi kiai, orang-orang sana itu nanti tahu kalau bukan kiai yang ngisi di sana. Oh, enggak apa-apa. Orang-orang sana itu cuma tahu nama saya, tapi enggak tahu wajah saya. Oh, ya kiai, insya Allah siap. Ya wis, ini sorban saya pakai, baju saya pakai, sandal imamah pakai semuanya. Besok kamu yang saya antar, saya yang di depan ngontel. Kata kiainya. Akhirnya besok pergi ke pengajian, kiainya yang di depan. Ketika sampai di masjid, masjid apa ini? Rabi'atul Ma'wa. Ketika turun, yang dicium tangannya siapa? Zaid. Sambil berkata, oh jadi ustadz baru tuh kayak ini rasanya gitu. Akhirnya masuk ke lokasi dan dibisi oleh kiai, Zaid, nanti kalau saya dipanggil namanya, kamu yang maju, yang naik ke podium. Nggih kiai, iya kiai. Akhirnya protokol manggil. Naiklah Zaid ke podium dan memberikan tausiah pengajian yang sangat luar biasa seperti kiainya. Maka ibu-ibu yang di pojok yang agak gelap itu sambil lihat,
Itu Pak Kiai kok tambah muda. Tapi ya Kiai biasalah, karena di rumah tidak cuma satu. Kadang dua, ada yang 2, 3, 4. Anaknya. Biasa kalau Kiai. Akhirnya setelah selesai, turun. Ketika duduk ditemui oleh ketua panitia. Apa kata ketua panitia? Kiai, ini kami kampung Pekan Arba ini kemarin selesai mengadakan bahsul masail, musyawarah tentang masalah-masalah agama. Ada 7 masalah, baru terjawab 2 masalah, masih ada 5 ini Kiai. Saya mohon engkau untuk menjawabnya. Dilihatnya, soal yang pertama mudah ini, yang kedua mudah, ketiga, 4 ini mudah semua. Nanti yang jawab ini santri saya. Santrinya suruh jawab, kiainya ini. Akhirnya panitia itu mendatangi kiainya. Kiainya dilihat, bisa dijawab semuanya. Seketika itu bisa dijawab, plus dalil-dalilnya. Panitia heran, orang-orang heran. Ini Pak Kiai ini, santrinya aja seperti itu, apalagi Pak Kiainya. Kayak apa alimnya itu? Ini orang yang khidmah seperti itu. Tapi bisa dibenarkan juga Zaid. Kalau dia jawab sendiri nanti bisa salah. Maka serahkanlah urusan pada yang ahli. Kalau tidak ahli, bahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selesai tazkiyah, Nabi dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, lalu melakukan perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dengan menaiki buraq. Ketika Nabi sampai suatu tempat, di situ penuh dengan pohon-pohon kurma. Malaikat Jibril bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, inzil hahuna fasolli." Ya Rasul, turunlah dan sholatlah di sini. Lalu Nabi sholat. Selesai Nabi sholat, ditanya oleh malaikat Jibril, "Atadri aina shalaita ya Rasulullah?" Tahukah engkau tadi itu engkau sholat di mana? Lah, saya tidak tahu. Kata malaikat Jibril, "Sholaita bi Thaibah." Engkau tadi itu sholat di tanah yang namanya Thaibah. Thaibah itu cikal bakal tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Madinah. Lalu lanjutkan perjalanan lagi, dan ketika sampai suatu tempat, Nabi diaturi oleh malaikat Jibril tadi itu untuk turun dan sholat lagi. "Ya Rasulullah, inzil fasalli hahuna." Lalu Nabi sholat di situ, dan selesai sholat ditanya lagi oleh malaikat Jibril, "Atadri aina shalaita ya Rasulullah?" Tahukah engkau tadi itu engkau sholat di mana? La adri, saya tidak tahu. "Shalaita bi Madyan inda syajarati Musa." Engkau tadi itu sholat di tanah yang namanya Madyan, tempat berlindungnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu setelah itu lanjutkan perjalanan lagi, dan sampai ke suatu tempat, malaikat Jibril bilang lagi, "Inzil fasalli hahuna." Ya Rasul, turunlah dan sholatlah di sini. Lalu Nabi sholat. Selesai sholat ditanya lagi, "Atadri aina sholaita ya Rasulullah?" Tahukah engkau tadi engkau sholat di mana? La sholaita bi Turi Sina.
Engkau tadi itu sholat di tanah yang namanya Tursina. Tursina itu tempat apa? Gunung, tempat khalwatnya Nabi Musa alaihis salam. Tempat Nabi Musa menerima wahyu, berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjut perjalanan lagi dan sampai ke suatu tempat, Nabi diaturi turun lagi. Ya Rasul, inzil fasolli hahuna. Lalu Nabi turun dan sholat di situ. Selesai sholat ditanya lagi, ya Rasul, atadri aina sholaita? Tahukah engkau tadi engkau sholat di mana? Lah, sholaita fi baitil lahmi. Engkau tadi itu sholat di tanah yang namanya Baitul Lahmi, yaitu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihis salam. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita apa yang namanya tabarukan, apa yang namanya mengambil berkah. Nabi sholat di situ, diajarkan oleh Nabi langsung. Lalu setelah itu, sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi masih menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian. Di antaranya Nabi melihat orang-orang sedang menanam dan panen juga pada waktu itu. Orang sini nanam apa, Pak? Sawit ya? Kelapa. Tanam kelapa hari ini langsung panen. Lalu Nabi tanya ke malaikat Jibril, ya Rasul, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu? Kata Jibril, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu orang-orang yang berjuang di agama Allah. Nih, orang-orang yang berjuang di agama Allah, nih gambarnya seperti itu. Gambarannya digambarkan nanam pada waktu itu, panen pada waktu itu. Lalu Nabi lanjutkan perjalanan lagi. Ketika sampai suatu tempat, Nabi mencium bau yang sangat wangi sekali. Lalu Nabi tanya, ma hadhihi raihah ya Jibril? Ini bau wangi apa wahai Jibril? Hadhihi raihatu Masyitah. Ini baunya Dewi Masyitah. Siapa itu Dewi Masyitah? Siapa? Pembantunya Fir'aun. Jadi ketika insyaallah izin minum. Ketika Dewi Masyitah ini menyisiri rambutnya anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Sisirnya jatuh ke bawah. Lalu Dewi Masyitah mengambil sisir itu sambil mengucapkan Bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Lalu anaknya Fir'aun ini tanya ke Masyitah, ya Masyitah, alaki rabbun siwa abi? Apakah engkau tuh punya Tuhan selain bapakku? Kan Fir'aun menuhankan diri. Dijawab oleh Masyitah, na'am, Rabbi wa rabbukillah. Bapakku dan bapakmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata anaknya Fir'aun, nanti saya laporkan bapak saya loh. Ya silakan kalau mau laporkan. Akhirnya dilaporkan ke bapaknya dan besoknya Dewi Masyitah dipanggil oleh Fir'aun. Ya Masyitah ta'ali. Ya Masyitah sini. Langsung ditanya oleh Fir'aun. Ya Masyitah alaki rabbun siwaya. Apakah kamu punya Tuhan selain saya? Naam. Ya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dipaksanya nih Masitoh untuk mengakuinya Tuhan, tapi tidak mau. Akhirnya Fir'aun ini marah dan dipanggilnya anak-anak buahnya dan disuruh mempersiapkan bejana yang sangat besar, diisi oleh timah yang sangat panas sekali. Lalu satu persatu Dewi Masitoh, suaminya dan kedua anaknya ini dilemparkan ke bejana yang isinya timah panas tadi itu, sehingga bau aromanya sampai tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiang soleh niku, orang soleh itu kalau meninggal dunia, ketika dicabut rohnya, baunya sangat wangi. Baunya sangat wangi sekali. Itu kalau orang soleh. Yang tahu, ya tanya beberapa orang. Orang soleh kalau dicabut nyawanya, itu di sekelilingnya para malaikat sudah berebut untuk membawa rohnya ini. Malaikat bersiap-siap sudah membawa kain kafan untuk membawa rohnya dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, wa ma adraka ma illi, kitabun marqum. Jadi semua nama yang meninggal dunia dicatat di tempat yang namanya Illiyin. Itu tempat untuk mencatat orang-orang yang meninggal. Setelah dicatat di situ, Allah baru menyuruh malaikat untuk membawa ruhnya. Bawalah ini ruh ini untuk dikembalikan ke jasadnya. Baru ketika itu ditanyai oleh malaikat. Itu kalau orang soleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fir'aun itu orangnya kejam. Coro Jawane galak. Fir'aun galak, kejam, ganas. Tapi sama istri masih takut, ibu-ibu. Di sini Pak Pak kepala desanya atau Pak cariknya atau Pak polisinya itu kalau di rumah sama istri itu takut enggak? Kalau sama rekan-rekan sangar, tapi kalau di rumah sama istri pasti takut. Sama Fir'aun juga seperti itu. Ketika Nabi Musa ini ditemukan, Nabi Musa kan dialirkan di sungai oleh ibunya. Karena ibunya tidak tega. Setiap ada operasi Satpol PP, kan di saat itu kan kalau ada anak laki-laki lahir dari rahim seorang ibu harus dibunuh. Lahirlah Nabi Musa ini. Ibunya bingung. Ini bagaimana nanti kalau anak saya ketahuan Satpol PP-nya Fir'aun? Nanti dibunuh. Akhirnya ketika ada Satpol PP keliling, ibunya Nabi Musa sudah siap-siap memasak air. Ada di situ menghidupkan api. Ya, pakai untuk masak air namanya apa? Wajan, bukan wajan yang besar. Kuali. Jadi ketika ada operasi, Nabi Musa dimasukkan di situ, ditutup. Jadi Satpol PP tahunya, ini tidak ada. Setiap kali ada operasi dimasukkan situ. Jadi Nabi Musa dari kecil sudah ampuh. Tapi lama-kelamaan ibunya tidak tega, akhirnya Nabi Musa dianyutkan di sungai. Ditemukan oleh nelayan. Akhirnya dibawa ke kerajaan, dilaporkan ke Fir'aun, dan Fir'aun sudah siap-siap untuk membunuh anak laki-laki ini. Tetapi istrinya dari belakang, Mas, di sini manggilnya Mas atau Bang. Mas, ada apa? Ini loh, ada anak laki-laki harus dibunuh. Loh, siapa yang melahirkan itu? Ini ditemukan di sungai. Loh, peraturannya bagaimana, Mas? Peraturannya kalau ada anak laki-laki lahir dari rahim perempuan harus dibunuh. Loh, itu kan lahir dari sungai. Ya tidak boleh dibunuh. Akhirnya dia luluh dan akhirnya dirawat, diasuh sebagai anaknya. Jadi Fir'aun biasa menggendong, menimang-nimang Nabi Musa di saat kecil. Bahkan
ketika Nabi Musa sedang ditimang-timang, tiba-tiba Nabi Musa menarik jenggotnya Fir'aun ini, saking kuatnya seperti 10 orang dewasa tarikannya ini. Ditarik, Fir'aun langsung kaget. Ini anak ajaib, ini pasti anak yang akan mengalahkan saya, wahai istriku. Oh, mas, anak kecil tidak mungkin punya kekuatan seperti itu. Mungkin kau hanya halusinasi, suamiku. Akhirnya luluh dia dirayu oleh perempuan, oleh istrinya. Akhirnya ya udah, mungkin saya halusinasi. Akhirnya besoknya ada kejadian lagi. Ketika tidur, Nabi Musa ini ketika kecil kan biasa gejol-gejol kaki. Gejolan kakinya itu mengenai Fir'aun dan terpelanting sampai menembus tembok. Ini Fir'aun ini sudah tidak sabar lagi, sudah curiga dia. Ini pasti anak ajaib. Lah buktinya itu, jebol saya tadi malam. Akhirnya kesepakatan dibuatlah sayembara. Sayembara ditaruh di sana, ada susu dan bara api. Nabi Musa suruh merangkang milih antara kedua itu. Logikanya kalau anak pintar pandai pasti memilih susu. Ketika merangkang ke sana, ketika Nabi Musa hendak mengambil bara api ini, mengambil susu ini, Allah Subhanahu wa taala kirim WA ke malaikat Jibril. Wah, ada WA. Sekarang ada WA. Ya Jibril, arahkan tangan nabiku itu untuk mengambil bara api. Akhirnya tangannya Nabi Musa ketika mau ngambil susu, diarahkan mengambil bara api. Akhirnya diambil dan dimakan oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu cedal. Sehingga beliau punya doa, ya Allah, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, uhlul 'uqdatan min lisani, bukalah gundalan yang ada di lisanku, yafqahu qawli, sehingga orang-orang faham apa perkataan saya. Itu doanya Nabi Musa alaihis salam. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah. Lalu lanjutkan perjalanan Isra Nabi tadi itu. Sebelum Nabi sampai ke Baitul Maqdis, masih menemukan kejadian lagi. Nabi melihat orang-orang sedang melukai kepalanya. Dan setelah melukai itu kembali lagi sehat. Dilukai kembali lagi sehat. Dilukai kembali lagi sehat. Nabi penasaran lalu tanya ke malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Haula alladzina yatathaqaluna ru'usahum 'ala shalah. Mereka itu ya Rasul, orang-orang gambaran umatmu yang enggan, bermalas-malas, yang meninggalkan sholat. Gambarannya seperti itu. Masya Allah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Lalu Nabi sampailah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Di situ sudah ditunggu oleh orang-orang. Tahrim sini kan ketika mau sholat tuh, wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samaa'i wa antal imam. Yang sering tahriman di sini siapa, Pak Wali? Nabi sudah ditunggu. Ketika datang Nabi diaturi untuk memimpin sholat berjamaah. Ini dalil, oh ternyata Nabi pernah. Nabi sudah melakukan sholat
walaupun sebelum Isra Mi'raj. Setelah itu barulah Nabi melakukan yang namanya Mi'raj, melewati langit ketujuh, melewati Sidratul Muntaha sampai ke Al-Mustawa dan berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selesai berbincang-bincang Nabi pulang. Ketika di jalan bertemu dengan Nabi Ibrahim diam, tak cakap apa-apa. Ketika turun lagi bertemu dengan Nabi Musa, baru Nabi Musa tanya, "Ya Rasul, apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" "Saya mendapatkan kefarduan sholat 50 waktu dan untuk umatku juga." Lalu Nabi Musa memberikan saran, "Ya Rasul, kembalilah ke Allah, mintalah keringanan ke Allah, mintalah proposal ke Allah." Nah, ini Pak Wali ini. Kalau minta proposal itu berarti atas saran Nabi Musa minta proposal. Lalu Nabi minta keringanan ke Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan khamsan, sampai 5 kali Rasulullah bolak-balik. Yang terakhir ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Rasul, apa yang engkau dapatkan dari Allah?" "Saya dan umatku difardukan 5 waktu sholat yang pahalanya seperti 50 waktu. Tapi saya tambahi ini, kalau dikerjakan." Nah, kalau tidak dikerjakan ya tidak. Lalu Nabi Musa masih memberikan saran, "Ya Rasul, saya jamin umatmu itu masih ada yang belum kuat walaupun 5 waktu. Kembalilah minta lagi keringanan ke Allah." Apa kata Rasul? "Ya Nabi Musa, saya sudah malu ke Allah, malu saya minta. Sudah ini saja." Akhirnya 5 waktu itu sampai sekarang difardukan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat cerita perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terpenting daripada peringatan Isra Mi'raj ini, yang setiap tahun terulang-ulang terus, setiap tahun diperingati, yang paling penting yaitu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yaitu sholat. Terlebih-lebih lagi mencontoh sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Jadi mari kita tanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahabbah itu penting. Mahabbah niku napa? Mahabbah itu cinta, tresno, demen, remen, suka. Sehingga kata ulama, al-iqtida'u samratun min samaratil mahabbah. Iqtida, derek dawuh, melakukan perintah-perintah Allah. Itu merupakan buah dari buah-buahnya mahabbah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi tidak mengikuti perintah-perintah dan sunnah-sunnahnya, itu berarti belum dikatakan mahabbah. Jadi ada cerita, saya pernah dengar dari guru-guru kami, Syekh Yusuf An-Nabhani, pengarang kitab Sa'adatud Darain. Di Jambi seberang ada pondok juga namanya Sa'adatud Darain. Syekh Yusuf An-Nabhani ini pernah menceritakan seorang ulama yang namanya Syekh Muhammad Al-Jazuli. Mungkin sudah ada yang pernah dengar.
Syekh Muhammad Al-Jazuli ini diceritakan suatu ketika ingin berwudu. Ketika mau berwudu melihat sumur kering, tidak ada airnya. Di sekitar situ ada anak perempuan kecil. Bahasa Arabnya sobiyah. Akhirnya anak perempuan itu mendekati Syekh Muhammad Al-Jazuli ini. Dan anak kecil ditanya, "Ya Syekh, engkau siapa?" "Saya Muhammad Jazuli." Nama saya Muhammad Jazuli." "Oh, engkau Syekh Muhammad Jazuli yang sangat terkenal itu, yang sangat masyhur itu." "Iya, nama saya Muhammad Al-Jazuli." "Syekh, lalu ada apa kamu kesini wahai Syekh?" "Saya mau berwudu tapi tidak ada airnya, ini di sumur kering." Lalu perempuan kecil tadi itu mendekati sumur dan langsung meludahi sumur tadi itu. Cuh! Diludahi. Langsung airnya itu naik. Penuh air di situ. Lalu Syekh Muhammad Jazuli tanya ke anak kecil, "Oh, anak kecil, sini, amalanmu apa? Apa rahasianya kamu meludahi sumur ini lalu muncul air?" Apa kata anak kecil tadi itu? "Saya selalu bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad." Lalu tanya lagi nih Syekh nih, "Ya sobiyah, wahai anak kecil, atas dasar apa engkau selalu membaca sholawat kepada Rasulullah?" Apa kata anak kecil? "Mahabbah ya Syekh, mahabbah, tresno." Ini atas dasar mahabbah. Lalu Syekh Muhammad Al-Jazuli berjanji, "Saya setelah ini, sepulang ini, saya harus mengarang kitab tentang sholawat." Sehingga sampai sekarang terkenal kitabnya, yaitu dikenal dengan nama kitab Dalailul Khairat. Siapa yang tidak kenal kitab Dalailul Khairat? Kitab isinya tentang sholawat-sholawat. Amalia bisa diamalkan setiap hari ini. Itu kitab Dalailul Khairat. Itu ringkas ceritanya. Ya. Jadi yang paling perlu, yang penting, mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada guru-guru kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang diakui umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin kiranya cukup dari saya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ini agak tenggorokan ini tidak bisa kompromi ini ya. Sakit. Mohon doanya semoga sehat selalu Pak Ibu ya. Terima kasih sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.